Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Baik ikhwan sekalian, teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali lanjutkan ya pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Sekarang kita sudah masuk pada ad-darsul khamisah, pelajaran yang kelima. Darsul itu pelajaran, al-khamisah itu yang kelima atau lima. Nah, darsul khamisah pelajaran yang kelima ini, kawan sekalian, di sini penulis akan menjelaskan kepada kita bagaimana jika isim ketemu dengan isim, ya, atau kata benda ketemu dengan kata benda. Maka aturannya dalam ilmu nahwu itu bagaimana cara membacanya. Ya, jadi ini kita akan dijelaskan. Atau juga dengan kata lain, kalau isim ketemu isim itu disebut dengan mudhaf dan mudhafun ilaih. Nah, isim yang pertama itu disebut dengan mudhaf dan isim yang kedua itu disebut dengan mudhafun ilaih. Untuk kita memahami apa itu mudhaf dan apa itu mudhafun ilaih, jadi seperti ini agar kita mudah memahami. Mudhaf itu kita ibaratkan adalah dia tangga, itu mudhaf. Ibaratkan dia adalah merupakan tangga. Kemudian mudhafun ilaih itu adalah merupakan dinding. Nah, tangga disandarkan kepada dinding. Maka mudhaf itu adalah sesuatu yang disandarkan, sementara mudhafun ilaih adalah sesuatu yang disandari. Tangga menyandar kepada dinding dan dinding adalah sesuatu yang disandari. Maka itulah yang disebut dengan mudhaf dan mudhafun ilaih. Nah, ikhwan sekalian, mari kita lihat ya, agar lebih mudah kita memahami, kita melihat pada contoh saja apa yang beliau tulis di sini sehingga mudah kita memahami ya apa itu mudhaf dan apa itu mudhafun ilaih dan bagaimana aturan cara membacanya ketika isim ketemu isim dalam kaidah ilmu nahwu. Nah, di sini beliau membawakan percakapan antara Sa'id, Yasir dan Ali. Yang pertama, Yasir bertanya, "Akitabu Muhammadin hada ya Yasirun?" Akitabu Muhammadin hada ya Yasirun. Apakah ini bukunya si Muhammad wahai Yasir? Ya, perhatikan. A itu artinya apakah? Ya, A itu artinya apakah? Kemudian kitabu. Kitabu itu adalah merupakan buku. Kenapa di sini dia tidak kitabun atau kitaban atau kitabin? Kenapa? Karena kitabu di sini adalah berfungsi sebagai mudhaf. Karena setelah kitabu itu ada Muhammadin, itu juga isim. Jadi inilah disebut dengan isim ketemu isim. Kitabu adalah isim, Muhammadin adalah isim. Maka karena dua isim bertemu, maka yang pertama itu dia berfungsi sebagai mudhaf dan yang kedua sebagai mudhafun ilaih. Sehingga yang pertama adalah dibaca kitabu, yang kedua adalah Muhammadin. Nah, ada aturannya ikhwan sekalian untuk kita mengetahui. Untuk mudhaf, maka setiap mudhaf isimnya itu tidak boleh, ini aturannya, tidak boleh dimasukkan alif dan lam ya. Jadi tidak boleh kita memasukkan al-kitabu, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh karena dia mudhaf. Itu memang aturannya seperti itu. Kemudian di akhir hurufnya, huruf ba-nya di situ kitabu, ya jelas dia di akhir hurufnya lah, ya, di akhir kata dari huruf tersebut, ya, di akhir huruf dari kata tersebut itu tidak boleh di fathah ya, ditanwin, tidak boleh ditanwin. Jadi dibaca kitabu. Jadi tidak boleh ditanwin, tidak boleh dimasuki alif dan lam. Itu aturan untuk mudhaf. Sementara mudhafun ilaih itu selalunya berharokat majrur, berharokat kasrah, berbaris di bawah. Dia di situ Muhammadin. Tidak boleh dibaca Muhammadan, Muhammadun. Jadi ikhwan sekalian, isim itu dia berharokat majrur, berharokat kasrah atau berharokat di bawah. Nah, di antaranya dia kemasukan huruf jar. Ada 14 huruf jar dan kita sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua,
dia berharokat majrur ketika dia isim ketemu dengan isim, ya. Dia sebagai mudhafun ilaih, maka dia berharokat majrur. Jadi kita ulangi, kita Abu Muhammadin. Kemudian hada itu adalah merupakan ini namanya isim isyarah, ya, kata tunjuk, hada ini. Kemudian ya di situ adalah huruf nida. Nanti kita akan pelajari. Yasiru. Kenapa bukan yasirin? Nah, ini nanti kita akan pelajari juga karena ada huruf nida di sini, ya. Seperti itu. Kita fokus kepada mudhaf dan mudhafun ilaihnya saja dulu. Kemudian Yasir menjawab, la, bukan, hada kitabu Hamidin, ini adalah bukunya si Hamid, ya. Jadi haza isim isyarah, kata tunjuk, kemudian kitabu adalah kata isim, ya, kata isim juga, ini mudhaf, kemudian Hamidin mudhafun ilaih. Aina kitabu Muhammadin? Said kembali bertanya, di mana bukunya si Muhammad? Ya, aina kitabun, aina di mana? Kitabuh adalah buku, yaitu mudhaf, Muhammadin mudhafun ilaih. Yasir menjawab, huwa 'alal maktabi hunaka. Dia di atas meja di sana. Huwa adalah merupakan dhamir, kata ganti, baik untuk sesuatu yang berakal atau tidak berakal. Dia kata ganti. Ala ini di atas. Nah, ini huruf jar. Nah, ini di antara salah satu huruf jar yang 14 yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian al-maktabi. Ya, perhatikan al-maktabi. Al-maktabi di situ dia isim kemasukan huruf jar. Ya, bukan mudhaf di sini, ya. Dia bukan kedudukannya sebagai mudhaf, tapi isim tunggal, hanya satu isim saja yang dia tapi kemasukan huruf jar. Maka dia pakai alif lam, ya, karena bukan mudhaf di situ, ya, dia bukan mudhaf di situ. Kemudian yang kedua, dia berharokat majrur, ya. Al-kitabi, al-maktabi, bukan al-maktabu, bukan al-maktaba, tapi al-maktabi, karena ada huruf jar di depannya. Kemudian hunaka juga isim isyarah atau kata tunjuk, hunaka di sana. Kemudian Sa'id kembali bertanya, aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulisnya si Ammar? Aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulisnya si Ammar? Daftaru itu adalah mudhaf, kemudian Ammarin adalah mudhafun ilaih. Kemudian Yasir dia kembali menjawab, huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Perhatikan, huwa ala maktabil mudarrisi. Maktabi di sini sudah tidak menggunakan alif lam. Padahal ada huruf jar di depannya. Itu ala. Kenapa? Karena dia sudah berfungsi di sini sebagai apa? Mudhaf kepada al-mudarrisi. Al-mudarrisi guru, yaitu sebagai mudhafun ilaih. Jadi al-mudarrisi artinya adalah guru. Dia itu berposisi sebagai apa? Mudhafun ilaih. Kemudian tadi itu huwa adalah merupakan domir, kata ganti. Kemudian ala di atas itu adalah merupakan huruf jar. Maktabih itu adalah meja sebagai mudhaf. Kemudian al-mudarrisi guru itu sebagai mudhafun ilaih. Nah, perhatikan ikhwan sekalian. Dia kenapa di sini menggunakan alif lam, al-mudarrisi, sementara yang lain di atas Muhammadin, Hamidin, Ammarin. Kenapa di sini dia mudhafun ilaihnya menggunakan alif lam? Nah, aturannya ikhwan sekalian, untuk mudhafun ilaih selain nama orang, maka itu dia menggunakan alif lam, ya. Selain nama orang. Ammarin itu nama orang, Muhammadin itu nama orang, kemudian Hamidin itu nama orang. Sementara al-mudarrisi guru di sini itu adalah nama profesi, bukan nama orang, sehingga dia menggunakan alif lam. Berarti itu ya ikhwan sekalian. Kemudian Sa'id kembali bertanya, qalamu man hada ya Aliyun? Qalamu man hada ya Aliyun? Pena siapakah ini wahai Ali? Pena siapakah ini wahai Ali? Qalamun itu artinya pena, isim, ya. Qalamun pena, man siapa, hada ini ya Aliun wahai Ali. Ya Aliu bukan Aliu, ni afwan, ya Ali wahai Ali. Ali menjawab, hada qalamul mudarrisi, ini adalah penahnya guru.
qalamu, pena di sini berfungsi sebagai mudhaf, al-mudarrisi sebagai mudhafun ilaih, guru ya. Kemudian Sa'id, aina hakibatul mudarrisi? Di mana hakibatul? Hakibah ini tas. Nah, ini kosakata baru. Ini kosakata baru yang harus kita hafal. Sebelumnya di pelajaran 1 2 3 4 itu belum ada kata hakibah ini. Ini muncul di sini. Hakibatul, maka dihafalkan. Hakibatul itu artinya tas. Aina hakibatul mudarrisi? Di mana tasnya guru? Jadi hakibatu itu adalah mudhaf dan al-mudarrisi itu adalah merupakan mudhafun ilaih. Maka Ali menjawab, hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Dia berada di bawah meja. Hiya, kenapa dia menggunakan hiya di sini, kawan sekalian? Ini dhamir untuk muannas. Kenapa dia menggunakan hiya? Karena perhatikan, Hakibatu di atas itu menggunakan ta marbutah, itu menunjukkan muannas. Maka untuk menjelaskan hakibatu itu di mana, karena dia muannas, maka harus menggunakan kata ganti muannas pula, yaitu hiya. Hiya tahtal maktabi. Ini untuk bahwa dia itu hakibah di atas, yaitu tas, berada di bawah meja. Itu ya ikhwan sekalian. Nah, sekarang kita masuk pada tamarin, latihan. Latihan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, aina kitabu Muhammadin? Nah, tadi sudah ada jawabannya di atas, tinggal dicari kemudian dijawab di situ. Aina kitabu Ammarin? Di mana bukunya Ammar? Dilihat lagi, dicari di atas, di mana bukunya Ammar? Aina hakibatul mudarrisi? Di mana tasnya guru? Tinggal dicari. Nah, ada jawabannya semua di atas, di percakapan antara Sa'id, Yasir dan Ali di atas. Kemudian yang kedua, latihan yang kedua adalah adhif. Tambahkanlah, gabungkanlah. Nah, ini adhif juga, ini kosakata baru ya, dihafal. Adhif itu artinya tambahkan atau gabungkan ya. Al kalimata, yaitu kata. Al kalimata itu kata. Al-ula yang pertama, ila saniyah kepada kata yang kedua. Ya. Jadi ini ada beberapa kosakata baru yang harus kita hafalkan, yaitu adif, tambahkanlah. Kemudian al-kalimah, ini sudah, yaitu kata. Kemudian al-ula. Al-ula itu artinya yang pertama. Ila ke as-saniyah, yang kedua. Jadi tambahkanlah kalimat yang pertama ke kalimat yang kedua. Jadi ada 3 kosakata yang harus dihafalkan. Adif, al-ula dan saniyah. Tambahkan pertama dan kedua, itu dihafalkan. Nah, ini ikhwan sekalian, kita lihat ya contohnya, yaitu kitabun dan Muhammadun. Kitabun dan Muhammadun. Ketika digabungkan antara kitab, buku, dan Muhammadun dan Muhammad, menjadi kitabu Muhammadin ya. Dihilangkan tanwin pada kitabun, kemudian Muhammadin dia menjadi berharokat kasrah. Kitabu Muhammadin. Contoh yang di bawahnya itu, qalamun hamidun menjadi qalamu hamidin ya, penahnya si Hamid. Baitu dan Abbas, baitun dan Abbasun menjadi baitu Abbasin, rumahnya si Abbas. Kemudian gurfatun dan Aliyun, kamar dan Ali menjadi gurfatu Aliyun, kamarnya si Ali. Daftarun Sa'idun menjadi daftaru Sa'idin ya, menjadi daftaru Sa'idin. Tadi menjadi gurfatu Aliin, kemudian menjadi daftaru Sa'idin, buku tulisnya si Sa'id. Kemudian mindilun sapu tangan atau handuk kecil. Mindilun dan Yasirun menjadi mindilu Yasirin. Mindilu Yasirin, sapu tangannya si Yasir. Kemudian komisun dan Ammarun ya, kemejahnya si Ammar menjadi komisu Ammarin ya. Kemudian sariru, ranjang Khalidun ya. Sariru, ranjang Khalidun, ranjangnya si Khalid menjadi sariru Khalidin ya. Ranjangnya si Khalid. Kemudian yang di sampingnya, kita lihat di sampingnya, contoh yang di sampingnya, maktabun, kemudian dan al-mudarrisun, meja dan guru.
maktabun dan al-mudarrisu. Meja dan guru menjadi maktabul mudarrisi. Jadi maktabul mudarrisi. Sama, maktabun dihilangkan tanwinnya menjadi maktabu. Kemudian al-mudarrisu menjadi kasro al-mudarrisi. Contoh di bawahnya, perhatikan. Miftahun kunci dan al-baitu yaitu rumah menjadi miftahul baiti kuncinya rumah. Dukanun tokoh dan tajirun pedagang menjadi dukanut tajiri tokohnya pedagang. Ya. Baitun rumah dan al-muhandisu. Al-muhandisu ini insinyur. Ini kayaknya kosakata baru ya. Muhandisu insinyur menjadi baitul muhandisi rumahnya insinyur. Ismun nama, waladun anak kecil menjadi ismul waladi ya, namanya anak kecil itu. Kemudian kitabun dan Allah menjadi kitabullahi, kitab Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Quran. Kemudian bintun anak perempuan, tabibun dokter ya. Bintu tabibun anak perempuannya, bintu tabibi anak perempuannya seorang dokter laki-laki. Tabibi itu adalah seorang dokter laki-laki. Jadi dibaca bintu tabibi, anak perempuannya seorang dokter laki-laki. Kemudian miftahun kunci dengan sayyaratu menjadi miftahus sayyarati. Sayyarati kayaknya kosakata baru juga, dihafal ya, yaitu mobil. Jadi miftahus sayyarati kuncinya mobil. Itu contohnya ya, mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi kalimat yang pertama ditambahkan kepada kalimat yang kedua, atau isim yang pertama ditambahkan dengan isim yang kedua, maka terjadilah menjadi huruf namanya antara isim dan isim ketemu dengan isim disebut dengan mudhaf dan mudhafun ilaih. Saya rasa sampai sini kita sudah paham ya. Kemudian yang ketiga, iqra, bacalah, waktu dan tulislah, ma'adhabti dan koreksi, betulkan ya. Ma'a itu bersama, kemudian iqra membaca, waktu tulislah ya. Iqra bacalah itu fi'il amar ya, fi'il amar. Ini nanti kita akan belajar dalam ilmu nahwu sharaf, tasrif, perubahan bentuk kata dari kata satu ke kata yang lainnya. Waktu dan tulislah ya, waktu wa dan tuk itu tulislah, ma'a bersama, dhabti koreksi atau betulkan, awakhiril kalimat pada tiap-tiap akhir kata ya. Jadi kita disuruh untuk membaca dan menulis serta membetulkan pada akhir-akhir kata di bawah ini. Yang pertama, babul madrasati ya, babul madrasati. Tidak boleh dibaca babun, tidak boleh, karena dia di sini mudhafun mudhaf. Kemudian al madrasatu al madrasatan, tidak boleh seperti itu. Al madrasati, babul madrasati, himarur rajuli ya, baitu hamidin, sayyaratul mudiri. Kita ulang ya, artinya babul madrasati, pintunya sekolah, himarur rajuli, keledainya laki-laki. Jadi himarun itu seekor keledai, himarur rajuli keledainya laki-laki. Baitu hamidin, rumahnya Hamid. Sayyaratul mudiri, mobilnya al-mudir, kepala sekolah, bisa juga direktur ya. Sayyaratul mudiri, mobilnya mudir atau kepala sekolah. Kemudian mindilu ammarin, sapu tangan atau handuk kecilnya si Ammarin. Ismut talabi, nama siswa. Baitullahi, rumah Allah. Fi kitabillahi, kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Min baitil mudarrisi, dari rumahnya guru. Alal maktabil mudiri, di atas mejahnya kepala sekolah ya. Di atas mejahnya kepala sekolah. Nah ini ikhwan sekalian, jadi bahasa Arab itu selain kita melatih menulis, kita juga harus latih membaca, banyak menulis, latihan membaca, latihan menulis, melatih lisan kita agar terbiasa dengan kalimat-kalimat bahasa Arab ya, seperti itu. Kemudian menulis itu untuk mengingat, lebih menguatkan ingatan kita. Makanya kan dikatakan qaidul ilm bil kitab, ilmu itu diikat dengan cara ditulis ya, ditulis. Selain dibaca, ditulis, kita latihan menulis.
Kemudian ikhwan sekalian, kita masuk pada latihan yang keempat, yaitu Iqra. Mari kita latihan membaca. Kita disuruh di sini latihan membaca. Yang pertama, aina baitul mudarrisi, di manakah rumahnya seorang guru? Huwa ba'idun, yaitu dia jauh sekali. Kemudian yang kedua, Al-Qur'anu kitabullah. Al-Qur'an adalah merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala. Al-Ka'batu baitullah. Ka'bah adalah baitullah, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharaja telah keluar, ini fi'il madhi. Kharaja telah keluar, dia telah keluar. Ini nanti kan ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Nah, ini dalam tasrif nanti kita akan pelajari ya, bentuk-bentuk fi'il. Dipelajari juga di kitab ini. Kharaja telah keluar atau dia telah keluar, al mudarrisu guru, min ghurfatil mudiri, dari ruang kepala sekolah. Hada baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Ini yang keenam ya. Hada ini baitu Khalidin, baitu Hamidin. Ini adalah rumahnya si Hamid, wa dzalika dan itu baitul Khalidin, rumahnya si Khalid ya. Yang ketujuh, Ibnu Ammarin talibu. Anaknya si Ammar adalah seorang siswa. Wabnu Yasir dan anaknya Yasir tajir, yaitu seorang pedagang. Perhatikan ibnu dan wabnu, itu namanya hamzah wasal. Nanti kita akan belajar ya. Jadi Ibnu Ammarin, anaknya Ammar adalah talib, seorang siswa. Wabnu Yasir dan anaknya Yasir adalah tajir, seorang pedagang. Kemudian yang kedelapan, baitul mudarrisi ba'id. Rumahnya guru itu adalah sangat jauh. Wa baitut tajiri qarib, dan rumahnya pedagang itu dia qarib, dia dekat. Qaribun, dia dekat. Tajir qarib. Kemudian yang kesembilan, hada miftahus sayyarah. Ini adalah kuncinya mobil. Aina miftahul bait? Lalu di mana kuncinya rumah? Man anta ya walad? Siapa kamu wahai anak laki-laki? Ana ibnu Abbas. Saya adalah anaknya Abbas. Wabnu man anta, dan anaknya wabnu man huwa. Wabnu man huwa, dan anaknya siapa dia? Huwa ibnu Khalid, dia adalah anaknya si Khalid. Yang ke-12, aina masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di manakah masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil Madinatil Munawwarah, yaitu ada di Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah adalah nama tempat, yaitu kota Madinah, kota hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dari sanalah Islam kemudian berkembang, menampakkan kejayaan dan tersebar luas di seluruh muka bumi ini. Alhamdulillah. Kemudian ikhwan sekalian yang ke-13, yaitu bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Ini ya. Anaknya Hamid, bintu Hamidin, anak perempuannya Hamid, fil madrasati, di sekolah ya. Wa bintu, dan anak perempuannya, wa binti Hamidin wa binti Muhammadin, dan anaknya si Muhammad fil jami'ati, yaitu berada di kampus ya. Ismul mudarris, namanya guru itu adalah Sa'id, yaitu guru itu bernama Sa'id. Wasmul muhandis Khalidun, dan namanya muhandis insinyur itu bernama Khalid. Yang ke-15, Ummu Talib ghaniyun. Ummu Talibi ghaniyun. Pamannya Ummu Talibi ghaniyun. Pamannya siswa itu adalah orang yang kaya. Ummu Talib ghaniyun. Ummu Talibi ghaniyun, yaitu pamannya seorang siswa itu adalah seorang yang kaya. Jadi pamannya adalah orang yang kaya, paman siswa itu. Kemudian yang keenam, babul masjid maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Babul masjid, pintu masjid itu maftuhun, selalu terbuka. Wa babul madrasati, dan pintunya sekolah itu mughlaqun. Ini kosakata baru, dihafal dan ditulis, yaitu mughlaqun, tertutup ya. Jadi kalau kita lihat ada kosakata baru yang belum kita tahu mananya, kita belum tahu artinya, ditulis kemudian dihafal ya. Mughlaqun itu tertutup, supaya kita punya perbendaharaan kata dalam bahasa Arab itu dia semakin banyak. Kemudian khalu Hamidin fakirun,
pamannya si Hamid adalah orang yang fakir, yang miskin. Amun juga paman, Khalun juga paman. Apa bedanya? Amun itu paman, Khalun juga paman. Apa yang membedakan? Amun itu adalah paman dari saudara ayah. Paman dari saudara ayah. Sementara Khalun itu adalah paman dari saudara ibu. Bisa kakaknya ibu, adiknya ibu. Sementara Amun itu bisa kakaknya bapak atau adiknya bapak. Itu bisa dibedakan ya. Jadi Amun adalah paman dari saudara ayah. Khalun paman dari saudara ibu. Kemudian sayyaratu Abbasin fi syari. Sayyaratu mobilnya Abbas fi syari, yaitu ada di pinggir jalan. Syari itu jalan. Itu mungkin kosakata baru dihafal lagi. Sayyaratun mobil, Abbasin nama orang, fi syari di jalan, itu jalan raya atau di pinggir jalan. Dihafalkan itu kosakata, mungkin bagian dari kosakata baru. Kemudian ikhwan sekalian, kita lanjut pada contoh latihan membaca yang ke-19. Ibnu man anta? Anak siapa kamu? Ana ibnul mudarris. Saya adalah merupakan anaknya seorang guru. Ana ibnul mudarris. Saya adalah merupakan anaknya seorang guru. Kemudian yang ke-20. Ainal kalbu? Di mana anjing? Tidak boleh dibaca kalbu ya. Kalbu itu hati. Kalbu hati. Kalbu anjing. Aina kalbun? Aina kalbu? Di mana anjing? Huwa tahta sayyar. Dia berada di bawah mobil. Kemudian yang kelima. Ini latihan yang kelima adalah kawin jumalan mufidatan. Nah ini. Kawin. Buatlah, susunlah. Jadi kawin itu artinya buatlah, susunlah. Dihafal. Ini mungkin kosakata baru. Jumalan, kalimat. Jumalan itu kalimat, bukan kata. Kalimat mufidatan, yang sempurna. Kalau disebut dengan jumalan mufidah, kalimat yang sempurna, berarti kalimat itu ada objek, ada predikat, ada subjek. Kalimat jumalan mufidah kalau dalam bahasa Indonesia namanya kalimat sempurna, ada objek, ada subjek, ada predikat. Itulah disebut dengan jumalan mufidah. Kalau dalam bahasa Arab disebut jumalan mufidah. Jumalan mufidatan, kalimat yang sempurna. Bimil'i, dengan mengisi. Bimil'i, dengan mengisi. Artinya al-faraga, yang kosong. Fima yali, berikut ini. Jadi kita disuruh untuk menyusun kalimat yang sempurna dengan mengisi titik-titik yang kosong di bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu tinggal kita isi saja ya. Tinggal kita isi pada titik-titik tersebut. Kemudian yang ke-6, sahih tarkibatit taliyah. Sahih at-tarkibatit taliyah. Betulkan ya, sahih itu artinya betulkan. Dihafal lagi. Sahih artinya betulkan. At-tarkibati, susunan. At-tarkibati itu susunan. Jadi hafal ya. Sahih, betulkan. At-tarkibat itu artinya susunan. At-taliyah, berikut ini. Jadi kita disuruh sahih tarkibatit taliyah. Betulkanlah susunan kalimat berikut ini. Jadi bukan susunan kata, tapi yang disuruh adalah susunan kalimat. Yang pertama al-qalamu talibun. Ini salah ya. Al-qalamu talibu itu salah. Yang salah limanya di al-qalamu, tidak boleh pakai alif lam di situ. Yang benarnya adalah qalamu talibi. Qalamu talibi, penahnya siswa ya. Ya, kan kita sudah belajar tadi mudhaf dan mudhafun ilaih. Kemudian yang di sampingnya di sebelahnya itu babu sayyaratu. Babu sayyaratu. Di mana letak kesalahannya? Yaitu di sayyaratu, bukan sayyaratu, harusnya babu sayyarati. Pintunya mobil. Kemudian bintu Hamidun, salah juga. Hamidun, tidak boleh Hamidun, harusnya bintu Hamidin. Anak perempuannya si Hamid. Kemudian Rasulullahi, ismu waladi, bukan ismu waladu. Kemudian ibnul mudarrisi, ya. Ibnul mudarrisi, bukan ibnun, ya, tapi ibnul mudarrisi. Baik itu ikhwan sekalian. Kemudian yang ke-7. Nah, perhatikan yang ke-7 ini. Ini pelajaran baru. Yang ke-7 ini pelajaran baru ikhwan sekalian.
Ya, kita akan diajarkan cara memanggil orang. Jadi kalau cara memanggil orang dalam bahasa Arab itu seperti apa? Maka cara memanggil orang dalam bahasa Arab, maka di depan nama orang tersebut harus ditambahkan dengan huruf ya. Huruf ya itu huruf nida, huruf panggilan, huruf seruan, ya. Dan aturan dalam ilmu nahwu, perhatikan ini. Dan isim yang jatuh setelah huruf nida itu tidak boleh ditanwin. Itu aturannya ya. Isim yang jatuh setelah huruf nida itu tidak boleh ditanwin. Contoh, kita berikan contoh di sini, yaitu Muhammadun. Muhammadun menjadi ya Muhammadu, wahai si Muhammad. Ya itu seruan, wahai, artinya Muhammadu. Tidak boleh lagi Muhammadun. Dia tetap dia tinggal Muhammadu. Tanwinnya dihilangkan. Kan di sini dikatakan yang sebagaimana kita katakan, isim yang jatuh setelah huruf nida tidak boleh ditanwin. Maka dibaca ya Muhammadu, tidak boleh ya Muhammadun. Kemudian ustazun menjadi ya ustazu. Khalidun menjadi ya Khalidun. Waladun menjadi ya waladun, wahai anak laki-laki. Nah, kita di sini selanjutnya ikra waktu, baca dan tulis. Ini latihan untuk pelajaran yang ketujuh ini. Ma'adabti, kemudian betulkan awakhiril kalimah pada tiap-tiap akhir kalimatnya. Yang pertama ya Aliyun, ya Aliyu, ya Abbasu, ya Aliyu, ya Abbasu. Kemudian Syekhun, ya Syekhu, ya Rajulu, ya Yasirun, ya Yasirun. Kemudian ya Ammaru, kemudian Dokturun, ya Dokturu. Itu ya, doktor itu seorang doktor S3, seorang doktor S3, doktur dalam bahasa Arab. Kemudian ikhwan sekalian, kita masuk pada yang ke berapa ini? Yang ke-8. Iqra, bacalah. Al-misalu, contoh. Al-atiyah, berikut ini. Jadi iqra al-misalul atiyah, bacalah contoh berikut ini. Tsumma kawin, kemudian buatlah atau susunlah atau buatlah as'ilatan, pertanyaan. Mislahu, yang semisal musyiran, yang semisal musyiran yang ditunjukkan. Ila suwari talia, yang ditunjukkan seperti gambar berikut ini. Jadi kita disuruh membaca contoh berikut ini, kemudian kita disuruh membuat pertanyaan sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dibaca ya, kita ulang kosakatanya supaya kita hafal. Iqra itu artinya membaca. Kemudian al-misalu itu artinya contoh. Kemudian al-atiyah berikut ini. Kemudian summa itu kemudian. Kawin, buatlah. As'ilatan, pertanyaan. Mislahu, seperti. Musyiran, isyarat atau yang ditunjukkan. Ila, ke suwari. Suwari ini adalah gambar at-taliyah, berikut ini atau di bawah ini. Nah, itu ya, itu kosakatanya. Bisa dihafal-hafal, ditulis kemudian dihafal-hafal. Kitabu man hada, bukunya siapakah ini? Jadi kita disuruh membuat pertanyaan yang model seperti ini. Kitabu man hada, buku siapakah ini? Pena, berarti kita tinggal tulis di sini. Qalamu man hada, pena siapakah ini? Baitu man haza, rumah siapakah ini? Komisu man hada, kemeja siapakah ini? Sariru man hada, ya. Sariru man haza, ranjang siapakah ini, atau tempat tidur ya. Sarir itu ranjang atau tempat tidur. Nah, itu mudah ya. Oke, baik ikhwan sekalian, lanjut. Kita masuk pada apa ini? Kita sekarang masuk pada pelajaran hamzah wasal. Tadi sempat kita menyinggung. Inilah pelajaran hamzah wasal yang ke-9 ini. Hamzah yang disambungkan itu disebut dengan hamzah wasal, hamzah yang disambungkan. Huruf ini ya, huruf yang tidak dikasih kepala, maksudnya huruf yang memang tidak dikasih kepala dan tidak dibaca ketika dia berada di tengah. Sudah, itu tadi aturannya sepintas. Sekarang kita langsung baca contoh supaya langsung kita jelaskan di contoh kalimat.
Ismun, pertama nama. Yang kedua di bawah ibnun. Itu juga ibnun ya. Anaknya siapa begitu. Ismu waladin, anaknya laki-laki Muhammadun. Ya, perhatikan ismu waladi Muhammadun. Wasmu al binti Zainab. Wasmul binti Zainab. Nah, perhatikan sini, ismul waladi Muhammadun, namanya anak laki-laki itu adalah merupakan Muhammad. Wasmul binti Zainab, dan nama perempuan, anak perempuan itu adalah Zainab. Perhatikan, wasmu tidak boleh dibaca wa ismu, tidak boleh dibaca wa ismu ya. Kenapa? Karena dia berada di tengah kalimat. Ketika dia berada di tengah kalimat, maka hamzah wasal itu tidak boleh dibaca langsung wasmul binti Zainab. Itu caranya ya, tidak dikasih kepala, tidak dibaca ketika dia berada di tengah kalimat. Ismul mudarris Hamidin, masmul mudir, dan siapa namanya kepala sekolah. Nama guru adalah Hamid, masmul mudir, siapa namanya kepala sekolah. Jadi kalau misalnya kita menanya seseorang, tidak boleh dibaca ma ismuka, siapa namamu, itu salah. Cukup ditanya masmuka, siapa namamu. Ya, ingat itu tadi. Jadi kalau kita menanya nama seseorang, tidak boleh ma ismuka, itu salah. Dalam kaidah ilmu nahwu itu tidak seperti itu. Yang kita kalau menanyakan nama seseorang, masmuka, siapa namamu. Karena itu ada hamzah wasal yang tidak boleh dibaca ketika dia berada di tengah kalimat. Dan orang sudah tahu itu, kalau belajar nahwu itu kita langsung sudah paham ya. Begitu ya ikhwan sekalian. Kemudian Ibnu Khalidin fil madrasati, anaknya si Khalid itu berada di sekolah. Madrasati, ada di sekolah. Wabnu, nah itu lagi wabnu, tidak boleh dibaca wa ibnu, tidak boleh dibaca wa ibnu, tapi dibaca wabnu. Dan anak Hamidin, anaknya si Hamid, fil jamiati, berada di jamiah, di kampus ya. Jamiat ini kampus, dihafal lagi jamiati kampus, ini kosakata baru ya. Jadi itu wabnu, ibnu wabnu, ketika di awal dibaca ibnu, ketika di pertengahan kata, di pertengahan kalimat dibaca wabnu. Ismun di awal, ketika di pertengahan kalimat dibaca wasmun. Ibnul mudarrisi fil fasli, anaknya guru ada di kelas. Aina ibnul mudir, di mana aina ibnul mudir, di manakah anaknya kepala sekolah. Anaknya guru di kelas, fil fasli di dalam kelas. Aina ibnul mudir, di mana anaknya kepala sekolah. Oke, baik ikhwan sekalian. Nah, ini contoh bacaan berdasarkan ismu tadi hamzah wasal, tadi hamzah yang disambungkan. Ini contohnya, di sini ada berapa contoh bacaan. Iqra, bacalah, ma yali, berikut ini. Mura'iyan, dengan kamu melihat, atau mura'iyan sesuai. Mura'iyan itu sesuai. Mura'iyan sesuai. Kawaidan, kaidah. Nutki, pengucapan. Jadi bacalah bacaan berikut ini mura'iyan sesuai dengan kawaidan, kaidah, nutki, pengucapan, hamzatil wasal, yaitu hamzah wasal, hamzah yang bersambung. Nutki, pengucapan, kawaidan, kaidah, mura'iyan sesuai. Nah, itu dihafal-hafal ya. Ini kosakata bahasa Arab semua ini. Ini dihafal-hafal semua. Yang pertama, Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Ibnu Muhammadin fil Iraqi, anaknya si Muhammad itu berada di Irak. Wabnu Hamidin fil Hindi. Wabnu Hamidin fil Hindi, dan anaknya si Hamid itu berada di India. Ya, kata ini semua sudah dipelajari, tidak ada kosakata baru di sini. Kemudian kharajabnul tabibi minal baiti, telah keluar anaknya dokter itu minal baiti, dari rumah. Zahaba, telah pergi. Kharajabnul tabibi minal baiti. Zahababnu tajiri ila suki. Zahababnu tajiri ila suki, telah pergi anaknya pedagang itu, tajir, ila suki, ke pasar. Suki ini kosakata baru ya. Ila suki, suki itu pasar.
tulis lagi, dihafal lagi. Jadi intinya kalau ada kosakata baru yang antum belum hafal, ditulis, dihafalkan supaya mudah. Kita belajar di pelajaran lanjutan, kita mudah ya. Kita sudah tahu kosakata, banyak kosakata yang sudah kita hafal. Kemudian ismul muhandisi Faisalu. Ismul muhandisi Faisalu. Namanya insinyur itu ya, nama insinyur itu adalah Faisal. Wasmu, dan nama tabibi dokter laki-laki itu adalah Mas'ud, yaitu Mas'ud. Yang kelima, Masmur rajuli, siapa nama laki-laki itu? Ibnu man anta, Ibnu man anta, anak siapa kamu? Ana ibnul wazir, aku adalah anaknya wazir. Al wazir itu adalah menteri. Menteri bukan mantri, menteri. Al wazir itu menteri. Nah ini ditulis lagi, wazir kosakata baru dan artinya menteri. Nah, kemudian yang terakhir ikhwan sekalian, pada Darsul Khamisah pelajaran yang kelima ini, yaitu kalimatul jadidah, kalimat-kalimat yang baru. Ya, setelah kita belajar pelajaran yang kelima ini, maka di sini penulis mengumpulkan kalimat-kalimat yang baru yang harus kita hafalkan. Yang pertama Rasul itu utusan Allah. Kemudian Al-Ka'batu, yaitu Ka'bah. Kemudian Al-Ismu, yaitu nama. Al-Ibnu, yaitu anak laki-laki. Al-Ammu, yaitu paman dari saudara ayah. Kemudian Al-Khalu, paman dari saudara ibu. Kemudian Al-Hakibatu, yaitu tas. As-Sayyaratu, yaitu mobil. Asy-Syari', yaitu jalan. Mughlaqu, yaitu tertutup, artinya tahta di bawah, hunaka di sana. Nah, ini kalimat-kalimat yang baru yang wajib dihafalkan sebelum kita lanjut pada pelajaran yang keenam. Rasul, Al-Ka'batu, Al-Ismu, Al-Ibnu, Al-Ammu, Al-Khalu, Al-Hakibatu, As-Sayyaratu, Asy-Syari'u, Mughlaqu, tahta, hunaka. Ini semua dihafalkan kosakata yang baru.